Langsung aja kita mulai ya. Di langkah pertama di sini aku siapkan wadah. Lanjut ya, di sini aku ada 250 gram tepung terigu dan juga tepung kanjinya 2:1. Ini aku pakainya 125 gram. Setelah itu langsung aja kita aduk sebentar ya, biar dia tercampur merata aja. Dan lanjut kita tambahkan air. Ini aku pakai air biasa aja. Dan total airnya aku menggunakan 500 ml. Tapi pemakaiannya kita kasihnya bertahap aja ya, seperti ini aja sambil kita aduk biar hasilnya nggak menggumpal. Karena aku pengen hasilnya tuh bener-bener halus, nanti ini juga bakalan disaring ya. Jadi kita aduk aja semaksimal mungkin, sebisa mungkin sampai teksturnya benar jadi satu kesatuan. Tapi nanti kalau tidak bisa pun kita bakalan menggunakan saringan ya. Jadi ini kita aduk dulu aja. Dan ini menurut aku udah halus banget ya, dan udah tercampur merata semua bahannya. Tapi aku tetap aja bakalan saring seperti aku sampaikan sebelumnya. Di sini langsung aja aku siapkan wadah lainnya dan aku siapkan saringan seperti ini. Ini langsung aja aku filter ya. Lanjut untuk bahan selanjutnya kita gunakan anti lengket. Anti lengketnya kita menggunakan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini aku menggunakan kurang lebih 2 sendok makan ya. Agar rasanya lebih enak kita akan tambahkan daun bawang ya. Untuk daun bawangnya ini udah aku iris, aku menggunakan 1 batang aja. Dan untuk bumbu lainnya di sini aku akan menggunakan bawang putih teman-teman. Untuk bawang putihnya aku cuma menggunakan 1 siung seperti ini. Dan langsung aja aku parut ya. Aku parut menggunakan serutan keju seperti ini teman-teman, biar hasilnya benar-benar halus. Untuk perasannya di sini aku menggunakan kaldu sapi ya. Jadi kaldu sapi ini kita pakai 1 bungkus, kita masukin semuanya. Dan juga aku bakalan tambahan garam teman-teman. Untuk garamnya di sini aku menggunakan kurang lebih setengah sendok makan aja. Jadi kurang lebih segini nih. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Setelah itu langsung aja kita aduk semua bahan ini sampai semua tercampur merata ya. Jadi untuk bahan-bahannya itu cukup simpel banget. Buat resep lengkapnya teman-teman langsung aja cek di deskripsi box. Ini kita aduk dulu sampai semua tercampur merata. Dan setelah tercampur merata seperti ini langsung aja kita siap masak. Di sini kita menggunakan teflon anti lengket teman-teman, bebas untuk teflonnya merek apa aja. Dan langsung aja kita ambil 1 sendok sup seperti ini dan kita ratakan, kita bikin bulat seperti ini ya.
Setelah itu langsung aja kita masak ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan api sedang aja. Dan ini kita masak sampai si warna putih ini berubah jadi agak sedikit putih matang teman-teman. Jadi putihnya tuh udah hilang, jadi tinggal seperti warna transparan seperti itu. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini udah. Dan ini caranya tuh persis banget kalau kita kayak mau bikin sotong. Temannya tahu bulat yang digoreng dadakan. Nah teman-teman tahu sendiri ya, tahu bulat digoreng dadakan 5 jutaan enak. Nah itu teman-teman. Nah ini udah selesai, kita langsung aja cetak ulang ya. Caranya sangat mudah sekali. Kita ambil 1 sendok sup seperti ini dan langsung aja kita ratakan jadi bulat seperti ini. Dan tips selanjutnya teman-teman, setelah kita cetak seperti ini, kita langsung aja lipat ya. Nah untuk cara ngelipatnya teman-teman langsung aja cek di video selanjutnya ini. Nah sebentar lagi aku bakalan tunjukin, tapi ini kita cetak dulu aja sebagian biar teman-teman tahu juga. Dan ini udah ada beberapa bagian yang udah aku cetak. Teman-teman juga siapin tusuk sate seperti ini ya, biar nanti hasilnya jauh lebih cakep lagi dan juga lebih gampang makannya teman-teman. Jadi kita menggunakan tusuk sate seperti ini. Dan untuk cara ngelipatnya sangat mudah sekali teman-teman. Kita langsung aja lipat ke depan seperti ini dan kurang lebih jadi 4 lipatan seperti itu ya. Dan setelah kita lipat seperti ini langsung aja kita tusuk-tusuk. Ini kita bentuk aja kurang lebih berbentuk spiral. Jadi caranya cukup kita lipat-lipat lagi aja seperti ini dan kita tusuk aja kurang lebih 2-3 kali tusukan teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini dan jadi deh. Jadi sangat mudah sekali kalau kita mau bikin jajanan ini teman-teman. Dan pastinya anak-anak pada doyan ya dengan jajanan ini ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran langsung aja cobain di rumah. Ini langsung aja kita buat, kita lipat lagi sampai semua adonannya habis ya teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku cetak dan aku tusuk semuanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa hitung langsung sendiri di sini. Tapi kalau teman-teman gak mau ngitung bisa langsung cek di deskripsi box. Aku bakalan tulisin di sana lengkap teman-teman. Nah ini dia, banyak sekali teman-teman. Wow. Dan ini tanpa berlama-lama ini langsung aja kita masak ya teman-teman ya. Jadi aku akan masak sebagian aja karena ini banyak sekali kalau aku goreng semuanya. Di sini aku siapkan minyak goreng dan mohon maaf kalau minyak goreng aku pakai yang bekas teman-teman. Tapi ini masih bagus banget jadi aku gunakan kembali. Dan lanjut ini langsung aja kita goreng setelah minyaknya panas. Ini nggak bakalan nembak ya. Jadi teman-teman langsung aja goreng sampai dia benar-benar matang. Dan untuk tingkat kematangannya bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau gorengnya sampai benar-benar crispy atau cuman sekedar lembut aja itu bebas. Kalau sekedar lembut aja teman-teman gorengnya cukup sebentar aja teman-teman. Tapi kalau pengen hasilnya benar-benar crispy, teman-teman nggak gorengnya menggunakan api sedang saja dan goreng sampai benar-benar warnanya kuning keemasan atau agak sedikit kecoklatan teman-teman. Dan ini menurut aku udah matang ya teman-teman ya. Warnanya udah bagus sekali dan udah mulai agak sedikit crispy. Ini langsung aja aku angkat dan aku tiriskan ya. Jadi ini aku gorengnya cuma 2 kalian teman-teman. Jadi nggak goreng banyak-banyak, cukup secukupnya aja maksud aku. Ini dia teman-teman, setelah aku goreng sebagian, kita langsung aja siapkan plastik seperti ini kalau teman-teman mau jualan. Karena pengemasan plastik seperti ini jauh lebih efisien dan lebih mudah teman-teman. Cuman ya begitu, plastiknya susah banget hilang dari permukaan. Ya gampang banget, setelah makan seperti ini kan sering banget dibuang gitu teman-teman. Jadi ya sangat sulit sekali ya. Kalau bisa menggunakan daun pisang lebih baik sih, cuman ya agak sedikit repot. Ini caranya sangat mudah sekali teman-teman, isi seperti ini aja. Dan setelah itu teman-teman wajib tambahkan perasa teman-teman. Karena yang bikin enak itu biasanya perasa bumbu tabur seperti itu
itu ya. Apalagi anak-anak doyan banget bumbu tabur seperti ini. Nggak cuma anak-anak sih, orang dewasa juga ada yang doyan sama dengan rasa seperti ini teman-teman. Ini langsung aja kita taburkan sedikit demi sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kalau pengen rasanya ada pedas manisnya, kita tambahkan jagung manis dan balado. Dan kalau pengen manis saja kita tambahkan jagung manis, dan kalau pengen pedas kita tambahkan balado. Jadi untuk rasanya cuma cukup sediakan 2 rasa seperti ini ya, karena biasanya rasa yang lain tuh jarang diminati. Dan ini udah teman-teman, dan hasilnya jadinya sebanyak ini. Dan rasanya teman-teman langsung aja cobain di rumah, karena cara pembuatannya sangat mudah. Apalagi kalau teman-teman cuma praktekin di rumah yang nggak menggunakan tusuk sate pun nggak masalah ya. Ini dia, kita tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Dan untuk tampilan dari dekatnya teman-teman bisa lihat sendiri, apalagi yang udah dibumbuinnya teman-teman ya. Ini aku ambil yang rasa pedas manis yang rasanya lengkap. Ini dia teman-teman, kita langsung aja cek. Untuk bentuknya teman-teman bisa lihat sendiri, crispy-nya benar-benar crispy banget sampai keluar-luar, dan di dalamnya lembut teman-teman. Nah ini dia. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang penasaran dengan rasanya langsung aja cobain di rumah ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you ya di next video. Thank you, thank you, thank you.